Perkenalkan, aku adalah seorang introvert. Aku yakin sebagian dari kalian pasti sudah tidak asing dengan kata introvert. Untuk kalian yang belum mengetahuinya, simaklah kisahku ini. Semoga di akhir kisahku ini, kalian dapat mengetahui dan memahami seorang introvert. Di sini, aku akan menceritakan tentang bagaimana aku menjalani hari-hariku sebagai seorang introvert. Yah, sebuah perjalanan panjang. Awalnya aku adalah seorang anak kecil yang biasa saja. Sama seperti dengan anak-anak lainnya. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan canda tawa. Namun, lambat laun semua itu berubah. Aku mulai mendapat celaan, ejekan, sindiran atau apapun namanya dari teman-teman sebayaku. Mereka mengejekku karena fisikku. Memang, sejak kelas 3 SD fisikku mulai berubah. Fisikku menjadi kurus dan sangat kurus. Aku pun tidak tahu apa penyebabnya. Mereka pun mulai mengejekku. Bukan hanya soal fisik, tetapi juga ada hal lain yang membuat mereka mengejekku. Hingga aku pernah menangis di kelas karena mereka. Aku lemah, sangat lemah. Aku tidak berdaya menghadapi mereka. Aku hanya diam. Aku tidak bisa membalas mereka. Aku tidak berani. Sungguh, semua itu membuat hatiku sakit. Ketika mereka mengejekku, aku hanya diam. Namun, sebenarnya batinku menangis. Perih sekali. Mengenang kejadian itu membuatku merasakan rasa sakit itu lagi. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya berusaha menahan rasa sakit itu. Berusaha menahan agar air mataku tidak jatuh. Ketika sampai di rumah aku tidak menunjukkan kesedihanku itu pada ibu. Aku tidak mau membuat ibu sedih. Yang aku lakukan adalah masuk ke dalam kamar dan menangis sepuasnya di sana. Aku mengadu pada Allah. Aku sempat menanyakan keadilan kepadanya. Ya Allah, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak sama dengan mereka? Kenapa aku tidak seperti anak-anak pada umumnya? Kenapa aku berbeda? Kenapa aku lemah? Kenapa ya Allah? Kenapa? Pertanyaan itu selalu ada dalam diriku dan selalu aku luapkan saat aku menangis di dalam kamar. Tidak pernah ada yang tahu jika aku selalu menangis di dalam kamar. Tidak ada. Aku selalu curhat dengan boneka beruang kesayanganku. Aku selalu memeluknya jika aku merasa kesepian. Aku berpikir kalau hanya bonekaku itulah yang tahu bagaimana perasaanku. Boneka kesayanganku itulah yang menjadi teman baikku. Yang selalu menemaniku, yang bisa memahamiku. Boneka itulah yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupku. Hingga saat ini boneka beruang itu masih ada dan akan terus ada. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Aku mulai meninggalkan teman-temanku di SD. Aku selalu berdoa agar ketika aku masuk SMP aku memiliki teman-teman yang baik dan tidak ada lagi yang mengejekku seperti di SD dulu. Tahun 2005 aku diterima di salah satu SMP negeri di Jakarta. Aku senang sekali, karena SMP itu adalah SMP favoritku. Saat pertama kali masuk, aku melihat teman-temanku baik. Tidak seperti di SD. Benar saja, aku memiliki sahabat baik di sana. Namun, tetap saja ada seorang teman yang suka mengejek fisikku. Sedih rasanya, namun, rasa sedih itu terobati karena aku memiliki teman-teman yang baik. Yah, kehidupanku di SMP bisa dibilang lebih baik dibandingkan ketika aku di SD. Namun, rasa itu muncul lagi. Pertanyaan itu muncul kembali. Saat itu, aku adalah seseorang yang cupu, pendiam, dan bukan orang yang supel. Entah kenapa, aku selalu mempertanyakan itu. Aku selalu melihat diriku tidak sama seperti teman-teman sebayaku pada umumnya. Aku merasa tidak ada orang yang seperti diriku. Aku merasa berbeda. Aku selalu bertanya, siapa aku? Kenapa aku seperti ini? Apa yang membuatku seperti ini? Apa yang membuatku tidak sama dengan mereka? Apa yang salah pada diriku? Apa yang harus aku lakukan supaya dapat seperti mereka? Sungguh, aku tidak mengerti dengan semua ini. Aku tidak mengerti. 3 tahun berjalan dengan cepat dan tak terasa aku memasuki masa-masa SMK. Disinilah aku mengalami perubahan yang signifikan. Ketika SMK aku mulai berhijab.
Fisikku mulai ideal, tidak seperti dulu yang sangat kurus. Dan di sini aku adalah seorang yang sangat dipandang oleh teman-teman sebayaku. Mereka memandangku karena aku adalah orang yang selalu mendapat peringkat 1 di kelas. Sebenarnya aku tidak menginginkan hal itu terjadi. Aku tidak suka menjadi pusat perhatian dan aku tidak suka menjadi orang yang dianggap pintar. Karena, aku sendiri pun merasa tidak pintar. Selama sekolah, aku hanya berusaha belajar semampuku. Aku melakukan itu karena aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku yang sudah bersusah payah membiayai sekolahku. Namun, entah kenapa aku selalu mendapat gelar juara kelas. Tapi, biarlah. Anggap saja semua itu untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Membuat mereka bangga denganku. Meskipun sebenarnya aku tidak ingin seperti itu. Yah, di SMK aku memang tidak pernah mendengar teman-temanku mengejekku. Mereka semua baik. Aku bersyukur memiliki mereka. Namun, ada seseorang yang bukan dari golongan mereka yang mengkritikku dengan sangat pedas. Seseorang yang memiliki jabatan tertinggi di sana. Seseorang yang membicarakan tentang diriku di depan semua siswa lainnya. Dia mengkritik salah satu sifat introvert yang aku miliki. Yah, dia membicarakanku pada saat upacara berlangsung. Dia memang tidak menyebut nama. Namun, aku yakin, teman-temanku mengetahui bahwa akulah yang dimaksud. Saat itu, aku melihat dia berbicara dengan ekspresi wajah yang sangat menyindirku. Seakan-akan aku adalah orang yang tidak pantas untuk ditiru. Andai dia yang terhormat mengetahui bagaimana perasaanku saat itu. Sakit sekali. Dan untuk kesekian kalinya aku harus meneteskan air mata kembali. Dan seketika semua pertanyaan itu muncul kembali. Yah, saat itu aku nyaris putus asa. Aku tidak pernah mengerti dengan semua ini. Tidak pernah. Ketika masa transisi, aku selalu berusaha agar orang lain tidak menganggapku sebagai orang yang pendiam, cupu, dan sebagainya. Yah, ketika kuliah, aku berjanji pada diriku bahwa aku bisa seperti para ekstrovert yang aktif. Untuk itulah aku selalu rajin ke perpustakaan untuk membaca buku. Aku mempelajari apa yang akan dipelajari besok, supaya aku bisa aktif bertanya di kelas. Dan aku selalu belajar untuk menjadi seorang presentator yang baik. Alhamdulillah semua itu tercapai. Aku mampu menjadi presentator yang baik. Meskipun aku tidak bisa berdebat, namun aku bisa menyampaikan materi dengan baik. Tetapi tetap saja sifat introvertku datang kembali. Tidak bertahan lama, aku menjadi seorang yang tidak aktif bertanya. Menjadi seorang pendengar setia. Dan pada akhirnya, pandangan teman-temanku yang di kuliah masih sama dengan teman-temanku sebelumnya. Mereka menganggapku orang yang pendiam, kuper, kutu buku, rajin dan jarang mau jika diajak main keluar jauh. Yah, aku memang bukan orang yang suka berada di luar rumah untuk hal-hal yang aku anggap tidak penting. Aku juga tidak suka jika terlalu lama berada di tempat yang suasananya ramai. Entah kenapa, aku pun juga terkadang bingung jika bertemu dengan orang. Aku bingung harus berbicara apa. Aku tidak pandai memulai pembicaraan. Dan jikalau aku memulai pun, pasti hanya pembicaraan singkat saja. Dan aku lebih banyak menjadi pendengar dibandingkan pembicara. Tetapi, jika aku berbicara dengan sahabat terdekatku, aku bisa menceritakan apapun dengan panjang lebar. Sangat berbeda jika aku berbicara dengan temanku yang lainnya. Yah, begitulah aku. Ketika kuliah pun aku berusaha menghilangkan sifat introvertku ini dengan mengikuti kegiatan organisasi. Alhamdulillah, sifat introvertku ini bisa berkurang. Aku pernah 2 kali menjadi ketua acara. Itu prestasi yang baik untukku. Hanya saja, memang tidak bisa sepenuhnya sifat introvertku ini hilang. Ketika di organisasi pun aku hanya berbicara jika hal itu penting. Jadi, tak heran jika aku menjadi anggota yang lebih pendiam dibanding dengan anggota lainnya. Yah, sifatku ini terkadang membuatku sedih. Entah kenapa, semua pertanyaan itu seketika muncul kembali. Dari dulu hingga sekarang, aku selalu mencari jawaban dari setiap pertanyaanku itu. Aku mencarinya dari manapun.
Aku sering membaca buku tentang motivasi dan juga novel-novel yang aku anggap mampu memberikan jawaban dari pertanyaanku tersebut. Aku juga sering memperhatikan keadaan sekitarku. Aku berharap aku bisa menemukan jawabannya. Bahkan aku selalu bertanya kepadanya di setiap salatku. Dulu, aku tidak mengetahui bahwa diriku ini adalah seorang introvert. Aku baru mengetahuinya sejak usiaku 20 tahun. Informasi itu aku dapatkan dari sebuah buku psikologi yang menerangkan tentang kepribadian seseorang. Aku mendapatkan buku itu di perpustakaan kampus. Saat itulah, aku mengetahui bahwa aku adalah seorang introvert. Yah, akhirnya pertanyaan terbesar dalam hidupku tentang siapa aku terjawab sudah. Jujur, aku sedih saat mengetahui bahwa aku adalah seorang introvert. Banyak sekali derita yang harus dihadapi oleh seorang introvert. Terkadang orang lain terutama seorang ekstrovert tidak bisa memahami seorang introvert. Banyak sekali yang tidak diketahui oleh seorang ekstrovert tentang kami seorang introvert. Justru mereka sering mencap kami sebagai orang yang tidak baik. Mereka sering menganggap diriku adalah orang yang sombong. Jika aku boleh jujur, sebenarnya sama sekali aku tidak ada niatan seperti itu. Aku sebenarnya ingin sekali bisa berbicara panjang lebar dengan mereka. Ingin sekali. Namun, aku tidak tahu bagaimana aku harus memulainya. Aku tidak tahu. Andai kalian tahu bagaimana sebenarnya hati ini sangat menyayangi kalian teman-temanku. Meskipun kita jarang ngobrol, tetapi aku selalu mendoakan kalian. Meskipun aku tidak pernah ikut acara jalan-jalan kelas, aku tetap menganggap kalian adalah temanku. Aku bangga memiliki teman seperti kalian. Kalian yang bisa selalu menghibur di kelas. Kalianlah yang mampu menghidupkan suasana di kelas menjadi ramai. Kalian tahu, hatiku sangat terhibur dengan adanya kalian, dengan semua tingkah laku dan canda tawa kalian. Andai kalian tahu bahwa aku sangat menyayangi kalian. Meskipun masa lalu itu menyakitkan, namun aku tak pernah larut dalam kesedihan. Masa lalu sudah berlalu, kini aku akan menatap masa depan yang lebih cerah. Aku akan hanya fokus pada masa kini yang akan membawaku pada masa depan. Biarlah masa lalu itu menjadi memori tersendiri dalam sudut pikiranku. Menjadi sebuah penguat langkahku, agar selalu tetap kuat dalam menghadapi setiap masalah yang hadir dalam kehidupanku. Menjadi seorang introvert memang tidaklah mudah. Namun, aku hanya ingin berpesan kepada semua introvert untuk tetap terus berusaha menjadi sosok yang luar biasa. Tunjukkanlah pada dunia bahwa kaum introvert bisa menjadi orang yang sukses dan tentunya bisa bermanfaat untuk sesama dan lingkungan sekitar kita. Gantungkanlah impian dan cita-cita kalian setinggi langit dan berusahalah untuk mewujudkannya. Siapapun berhak untuk sukses. Sukses adalah milik orang yang mau bekerja keras dan terus berusaha mencapai apa yang diimpikannya. Aku yakin seorang introvert pasti bisa sukses. Percayalah, impossible is nothing, men jada wajada. Salam sukses dari saya, seorang introvert.